Blacky, kamu kerja di sini? Ya, terpaksa sih. Wah, kebetulan banget aku kesini mau beli boneka. Oh ya, yang di sebelah sana itu dijual nggak ya? Enggak deh. Toko ini kan cuma jual barang yang berkualitas. Hei, aku bukan boneka. Firly, itu kamu? Tadi lonjong, kok bisa sekecil ini? Anomali. Berikut tutorialnya. Oke, sebelum membuat chibi, pastinya kita akan mempelajari anatominya dulu ya. Nah, aku saranin banget kalian kalau mau buat chibi itu anatominya itu 4:4 ya. Karena menurutku chibi yang agak besar dan lebih tinggi itu bisa dinamik dan gerakannya itu bebas dibanding chibi-chibi yang bentet-bentet kayak 2:2 dan 3:3 gitu. Anatomi chibi 4:4 itu kayak mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai lekukan tubuh yang bisa nanti kita posekan sesuka hati kita gitu. Kalau di caraku untuk membuat anatomi chibi itu menggunakan balok. Jadi kayak balok pertama buat kepala, balok kedua buat badan, balok ketiga buat pinggang, dan balok keempat itu buat kaki. Aku pakai balok karena kalau balok itu saat kita gambar perspektif ya, itu kelihatan arahnya kemana dan besar kecilnya itu di mana gitu. Kalau yang nggak usah pakai balok atau ya gambar langsung aja, ya aku juga sambil pakai ini sih. Tapi kelihatannya itu lebih datar aja. Ya kalau gambar langsung aku nggak usah pakai balok, ya langsung aja sih. Ya, yang seperti yang aku bilang tadi, anatomi chibi itu ada variannya kayak 3:3 dan 2:2. 3:3 itu menurutku yang banyak dipakai itu kayak apa ya, anak kecil atau bayi banget lah. Kalau 2:2 itu versi yang paling kecilnya, biasanya ditemuin itu di keychain atau di emot-emot ya. Itu ukurannya kecil banget, cuma nggak bisa nekuk tangan sama kakinya gitu. Jadi literally cuma kayak lurus dan ya cuma bisa pindah-pindahin sana sini aja gitu. Tapi ya makin kecil tuh makin imut. Dan ya, ini adalah hasil rangkuman anatomi chibi yang aku pelajarin dan belajar juga secara otodidak. Jadi kalian bisa ikutin cara aku. Mau nanya silakan. Dan kita lanjut ke cara simpelin chibi. Maksudnya adalah menyederhanakan bentuk-bentuk atau karakter yang mempunyai detail khusus seperti kayak karakter model di Reverse 1999. Jujur ya, kalau kalian lihat karakter model Reverse 1999, konsep bajunya itu kayak sederhana, tapi kayak tekstur dan detail bajunya tuh bukan main. Aku ambil karakter yang namanya Marcus, ya buat contoh aja. Yang pertama kalian itu buat posenya dulu, dan habis itu kalian lihat bajunya dari jauh dulu. Lihat dari jauh itu berguna untuk kalian melihat bentuknya itu tanpa detail itu gimana. Karena kalau kita lihat dari dekat, cenderung kita lihat lebih ke tekstur atau kayak detail-detail kompleksnya gitu yang dilihat. Ya jadi simpelin aja buat bentuknya. Warnanya tetap masih dasar, cuma kayak nggak ada detail, nggak ada garis yang berdekatan, udah simpelin aja. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar. Dan kita lanjut ke bagian posenya. Nah, kalau 4:4 kan badannya itu lebih kayak ada lekukannya ya, dan juga bisa diposain seluwes apapun dan bisa sebebas apapun gitu. Karena chibi 4:4 itu masih ada lekukan sikut sama dengkulnya ya. Karena inti dari pose yang dinamis itu memiliki anatomi yang lengkap. Dan chibi juga ada berbagai macam stylenya ya. Misalnya kayak kepalanya lebih gede atau badannya lebih kayak panjang seperti aku ya, kepalanya agak kecilan. Atau mungkin lebih bentet ya biar imut. Tapi kalau style itu ya disampingin dulu lah ya. Yang penting anatomi dari si chibi-nya itu benar dan bisa diluwesin. Kalau kalian lihat video yang gangster itu, kalian pasti udah tahu gimana caranya aku ngeposein karakter-karakter yang gede. Dan nggak jauh beda ya dari yang sama yang chibi. Dan aku saranin karena chibi itu tubuhnya kecil, lebih agak diinteraktifin ya. Jadi, kesimpulannya adalah chibi adalah gaya menggambar yang mengubah karakter asli menjadi versi yang lebih sederhana, yang bertujuan untuk memberikan ruang serta kesan yang imut. Karena chibi dalam bahasa Jepang itu artinya kecil, jadi kalau dibilang versi kecil juga nggak salah. Tapi sih yang lebih logisnya ya menurutku itu chibi adalah versi yang sederhana, karena nggak semua chibi itu imut-imut dan lucu-lucu, oke? Berikut speed paint-nya.
Oke, segitu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga ilmu yang didapat itu dapat tercerna dengan baik ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini dan semangat gambarnya.